Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path of... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya, Patri Juliansa, dalam tugas komunikasi Islam, dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah komunikasi Islam. Di video kali ini, saya akan menganalisis perbandingan antara komunikasi Islam dengan komunikasi konvensional. Baiklah, untuk menganalisis komunikasi ini, kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta komunikasi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji tentang sumber kedua dari ilmu komunikasi Islam. Tadi kita sudah sebutkan bahwa ada 4 sumber utama sebagaimana di YouTube sebelumnya yang bisa dibuka dengan link di atas. Ada 4, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, yang ketiga adalah kitab-kitab para ulama dan penggagas, penulis tentang ilmu komunikasi Islam, serta yang keempat adalah ilmu komunikasi itu sendiri. Hari ini kita akan membincang tentang sumber kedua dari ilmu komunikasi Islam, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Sunnah adalah jalan, metode yang baik, secara umum yang baik, tapi juga bisa dipakai untuk metode yang tidak baik. Tetapi dalam konteks kita ini, yang dimaksud dengan sumber adalah at-tariqu, at-tariqatu, al-hasanatu, al-mahmudatu, al-mustaqimah. At-tariqatu al-mahmudah al-mustaqimah, jalan yang terpuji dan lurus. Sunnah dalam kategori ini termasuk makna yang sama adalah hadis. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumber yang kedua dari ilmu komunikasi Islam adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencinta ilmu komunikasi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan as-sunnah atau hadis sebagai sumber ilmu komunikasi Islam sangat-sangat penting. Saya katakan, diulang lagi, sangat-sangat, bahkan mungkin berkali-kali kita mengatakan sangat penting. Kenapa? Karena dengan sunnahlah kita bisa memahami bagaimana maksud dari Al-Quran merintahkan kita untuk berkomunikasi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk salah satunya dijadikan qudwah atau uswah, teladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada teladan yang baik. Nah, dari sunnah inilah kita bisa menemukan secara terang benderang bagaimana sebenarnya komunikasi Islam. Bagaimana sebenarnya komunikasi Islam bisa kita lacak, bisa kita gali dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencinta ilmu komunikasi Islam rahimakumullah,
Pergerakan Puteri kali ini. Sudah pastinya hala tuju kami adalah untuk memenangi ke arah memenangi pilihan raya pada PRU ke-14. Sudah pastinya gerak kerja apa juga yang dilakukan sudah pastinya adalah untuk engage, maksudnya bersama dengan anak muda ke arah penghidupan yang lebih baik, ke arah mendapat sokongan mereka supaya mereka dapat bersama dengan UMNO dan juga Barisan Nasional. Dan bagi Perhimpunan Agung pada kali ini, sudah pastinya saya lebih menekankan tentang soal politik, agama dan sosial sudah pastinya yang berlandaskan pada agama, bangsa dan negara. Dan perkara yang kita sentuh pada kali ini menitik beratkan tentang kepentingan orang Melayu yang tak boleh tidak mesti sudah pasti kita sentuh dan tetap menjadi perbahasan utama daripada para speaker. Dan saya juga ingin menekan tentang semangat jati diri di kalangan pemimpin-pemimpin muda Melayu, khususnya dalam Parti UMNO, yang mana tanpa semangat ataupun perjuangan yang ada dalam UMNO ini, bagaimana kita hendak menegakkan, macam mana kita nak memperjuangkan nasib serta mempertahankan hak kita sendiri. Dan yang keduanya berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh generasi muda di Malaysia pada hari ini. Contoh, masalah pengangguran. Hari ini 69% di kalangan mereka adalah wanita muda yang berada di IPT adalah terdiri daripada golongan wanita. Adakah pasaran kerja di luar sana menyediakan cukup pasaran kerja untuk mereka? Jadi permasalahan ini mendorong kepada ketidakseimbangan ekonomi keluarga dan juga khusus dan seterusnya membawa kepada masalah sosial dan juga di dalam masyarakat kita. Di samping itu juga saya juga memberi penekanan tentang aspek kepimpinan di dalam Pergerakan Puteri itu sendiri, yang mana kita tahun ini sudah pastinya setiap tahun apabila Perhimpunan Agung, saya ingin melihat semangat perjuangan yang ada di dalam anak muda dalam Puteri UMNO ini semakin tahun semakin mantap dan berkobar-kobar dan tak boleh luput dan tak boleh padam. Jadi sebab itu perhimpunan kali ini harapan saya agar semua perwakilan dapat mengambil perhatian, melihat serta meneliti perbahasan dengan baik dan serap bawakan sampai balik. Setelah kita melihat video tadi, kita bisa melihat bahwa komunikasi Islam berasaskan nilai-nilai keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Ini karena segala sesuatu yang berhubungan dengan proses komunikasi sama ada secara prinsip, kaidah, message, matlamat, dan media. Hendaklah berasaskan panduan wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Amalan komunikasi ini dikira ibadah dalam kehidupan umat Islam. Komunikasi Islam juga amat menitik beratkan persoalan akhlak dan adab, terutama ketika berlangsungnya proses komunikasi tersebut. Islam tidak menafikan sebarang bentuk pembuktian yang dikemukakan oleh kajian saintifik barat dalam perbincangan berkaitan dengan komunikasi. Pembuktian saintifik yang tidak bertentangan dengan nusus boleh disifatkan sebagai salah satu cara membuktikan kebenaran ajaran Islam itu sendiri, berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Komunikasi dalam lingkungan kebaikan sama ada secara verbal atau non-verbal, bukan berdasarkan penilaian mayoriti manusia ataupun pandangan logik akal atau rasional manusia semata-mata. Nilai-nilai tersebut dinilai berdasarkan niat dan cara pelaksanaannya. Kemudian, pada komunikasi konvensional hanya menitik beratkan soal-soal etika dalam penyiaran dan komunikasi saja. Hukuman kepada pelanggaran etika bagi komunikasi konvensional berlaku di dunia saja, sedangkan hukuman bagi pelanggaran terhadap etika komunikasi secara Islam berlaku hingga akhirat, selagi ia tidak mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Abdi Budansa, pamit undur diri.